Hai, nama saya Gina Deborah. Saya lahir di satu daerah yaitu Sulawesi Utara, tepatnya di satu kampung. Kampungnya sangat kecil, penduduknya sedikit. Ya, saya lahir di situ. Saya punya papa mama yang luar biasa. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Seperti anak biasanya pada umumnya, saya bermain, saya suka bersama teman-teman, kita menikmati permainan-permainan yang hari ini tidak ada lagi di zaman ini, karena dulu itu sangat menarik menurut saya. Masa kecil saya sangat menarik karena saya bisa menikmati lompat tali, menikmati main di sungai, main di kali. Banyak hal yang sampai hari ini masih ada di memori saya. Masa kecil saya sangat menarik. Saya punya keluarga yang sekalipun hidup kami sederhana, tapi saya menikmati memiliki papa mama, saya memiliki adik-adik, dan menikmati masa-masa kecil saya dengan bahagia. Yang saya syukuri waktu masa kecil saya banyak menikmati waktu bersama keluarga. Contohnya seperti makan di meja makan, harus kumpul semua baru makan. Malam harinya diceritakan mama saya cerita. Entah kenapa waktu kecil itu saya takut ketemu orang baru. Saya takut ketemu orang lagi berpapasan di jalan, itu saya takut. Mungkin saya juga mengalami banyak hal yang tidak mudah di masa kecil saya. Saya punya bekas luka di daerah sini karena jatuh dari lantai atas ke bawah. Waktu itu telinga saya pernah masuk jagung, butiran jagung seperti itu, dan berbau busuk. Dan harusnya itu membahayakan pendengaran saya. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati masa-masa sulit sejak masih kecil itu karena pertolongan Tuhan. Tentunya juga karena orang tua saya. Saya diajarkan oleh papa mama saya berdoa, apalagi mama saya mengajar saya untuk berdoa, dan saya suka menuliskan sesuatu apa yang menjadi keinginan saya. Salah satunya adalah naik pesawat. Sejak kecil itu saya memiliki satu kebiasaan, yaitu saya suka membayangkan sesuatu atau mengimajinasikan sesuatu. Yang paling berkesan adalah ketika saya selalu melihat ada pesawat terbang. Ketika ada pesawat terbang lewat di atas rumah kami, mama saya selalu bilang, "Coba kamu panggil pesawatnya. Pesawat, tunggu." Saya ingat momen-momen di mana saya menunggu di halaman rumah kami dan selalu menantikan pesawat itu untuk terbang, dan hanya untuk saya berteriak, "Pesawat, tolong tunggu saya mau naik." Begitu, seperti itu. Saya bilang seperti ini, "Tuhan, saya ini kan orang Indonesia, dan saya setiap kali di sekolah menyanyi tentang Indonesia Raya. Saya pengen banget pergi ke ibu kota, yaitu Jakarta. Tapi kata mama saya, kita tidak punya saudara di sana. Desa saya, kampung saya ini sangat jauh dengan ibu kota. Tapi setiap malam saya suka berdoa. Suatu saat saya pasti, entah kapan, saya pasti bisa ke ibu kota, yaitu ke Jakarta." Kali saya naik pesawat itu saat saya semester 5 di kuliah saya. Seiring berjalannya waktu, ada satu momen saya tiba-tiba bisa ke Jakarta. Itu sangat-sangat tidak mungkin sebenarnya waktu itu saya ke Jakarta. Tapi bagaimana terjadilah saya pergi ke Jakarta sendirian, seorang diri. Ketika saya naik pesawat itu pun, sepanjang perjalanan dari tempat saya, daerah saya Manado ke Jakarta, saya menangis di pesawat karena saking terharunya saya. Wow, ini impian saya dari kecil untuk naik pesawat. Jadi saya seorang yang sangat nekat. Kalau saya sudah pengen sesuatu, biasanya saya
akan menggumulinya dalam doa. Saya akan cerita ke Tuhan apa yang saya pengen. Impian yang sederhana itu sudah terjadi. Saya suka pergi ke pedalaman, daerah-daerah pedalaman. Dan ketika saya berjumpa dengan anak-anak di sana, anak-anak yang sepertinya sangat tidak mungkin untuk naik pesawat, saya akan ceritakan, ayo kamu bisa naik pesawat, kamu belajar bermimpi bahwa kamu itu bisa suatu saat kamu akan bisa naik pesawat seperti yang saya alami. Dan saya akan mengencourage mereka bahwa impian kita itu bisa loh menjadi kenyataan. Saya Gina yang dulunya insecure, sangat-sangat tidak pede berbicara seperti ini, tidak pede ketemu dengan orang baru. Terkadang saya memilih untuk melarikan diri ketika ada acara atau pertemuan. Tapi hari ini saya bisa menjadi diri saya yang sekarang. Tentunya dari perjalanan hidup saya belajar bahwa never give up. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Karena perjalanan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu kisah saya tentang masa kecil saya. Nantinya saya akan ceritakan banyak hal lagi di video-video saya selanjutnya tentang hidup saya, tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Bagaimana begitu banyak hal Tuhan kerjakan sehingga menjadi sebuah kesaksian yang saya berdoa bisa memberkati siapapun Anda yang membutuhkan cerita hidup saya. Yang pastinya untuk membangkitkan semangat kita semua dalam hidup.